صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Allah who has given us to fight in the heart, King of the Lord, the Creator of the universe. Salawat and praying be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bahasa Inggris sudah ya? Nyambung Pak. As our messenger guided us to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak Bu? Kalau niku niru santri niku mau lho. Kok saged tasih SD pun bahasa Inggris. Kebetulan kalau disukani sarapan niku roti, bahasanya bahasa Inggris. Ya alhamdulillah, mugi-mugi barokah santri nggih Bu. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah alladzi qad amarana bil imanin kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ini mau sarapan kurma tadi bahasa khusus bayi kurma Pak. Nggih, terus. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Agung, yang Esa, kekal, tidak berawal dan tidak ada yang mengakhirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yasinan berarti, NU berarti. Allahumma, cirine kan lak ngoten niku cirine NU. Niku seragame muslimat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda padang pasir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nek wong pinter Pak Bu, di zaman Rasulullah kathah sing pun pinter, pujangga-pujangga, ahli syair, ahli tata bahasa kathah. Tapi Rasulullah seorang yang ummi, yang buta aksara, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca. Allah utus menjadi seorang Rasul, menyampaikan risalah wahyu Allah, yang diutus bukan untuk menggurui tapi menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kakanda kami Al-Ustadz Ahmad Syahidah Al-Hadi ini dalam proses berjuang fisabilillah, merintis dari TPQ, insya Allah mudah-mudahan jadi pondok pesantren, amin. Itu salah satu bentuk warasatul anbiya, pewaris para nabi, memperjuangkan kalimat tauhid sehingga membawa desa Tanjung Rejo menjadi warga yang semuanya berakhlakul karimah, amin. Yang kami hormati Al-Fadil Al-Alamah Kiai Haji niki saking Jawa Timur, kula nggih Jawa Timur Bu. Cuman Allah menghendaki baru sepindah niki kepanggih Kiai Haji Rafiq Wiwikri Afandi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghoiz. Insyaallah dimuliakan Allah. Tak lupa tadi juga disebutkan ada Abah Cecep, ada PPN kita Bapak Ustadz Hasanuddin panggil, ada Bapak Lurah kita, ada Bapak kaum kita, yang kebetulan juga beliau adalah Bapak mertua dari kakanda kami ini, Haji Ismail Hamid. Masya Allah, semalam saya ngobrol panjang lebar perjuangan beliau
kula izin Pak Bu, izin perjuangannya kalih beliau niki. Yes, mugi-mugi semua yang berjuang di jalan Allah dikuatkan dan diistiqomahkan oleh Allah. Tak lupa juga yang haji, yang calon haji juga mudah-mudahan cepat berangkat hajinya. Yang Pak Umroh, Pak Umroh, atau yang calon umroh segera berangkat umrohnya, amin. Ustadz-ustadz, asatidz wal ustadzat yang berjuang di jalan Allah dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan oleh Allah, tabah membawa umat kepada jalan yang terhormat. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mungkin tidak satu persatu saya sebutkan, mudah-mudahan semua yang hadir seperti yang dibacakan santri tadi. Hadis yang pertama dalam kitab Tangkihul Qaul, ya, meskipun wala tamassu qalaman, enggak demok jenenge polpen, wala taktubu syai'an minal harfi, enggak menulis satu huruf, tapi dapat pahala memerdekakan 1000 budak, amin. Dan budak ini ku harganya 1 miliar ping 1000 pinten nih. Kuda pacuan, kuda balapan menang kontes 1 miliar, mosok menungso lebih murah dari kuda kan tidak mungkin. Bayangkan ganjaran pahalanya. Kemudian memandang wajah ulama dengan rasa ta'zim, rasa hormat, ya, lebih baik daripada apa tadi? Mensedekahkan 1000 kuda pahalanya. Luar biasa. Niki motivasi tolabul ilmi. Tapi yang paling penting, karena kita ini temanya akhirus sanah, TPK-nya yang dibahas adalah Al-Quran. Pertama kita harus mengenal Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang. Pak nopo niku Al-Quran, Pak? Bu, nopo niku Al-Quran, Bu? Kitab suci. Cah TK ngerti, Bu, kitab suci Al-Quran itu, Bu. Al-Quran dari segi bahasa diambil dari bahasa Arab qara'a, yang artinya membaca, menjadi Quran masdar bacaan, sesuatu yang bisa dibaca meskipun tidak harus ditulis. Karena Al-Quran yang hakiki di Lauhil Mahfuz, adapun yang tertulis di lauh-lauh, di lembaran-lembaran mushaf yang ada ini adalah bentuk aplikasi firman Allah yang sudah diterjemahkan oleh lisannya Rasulullah dalam bahasa Arab. Dan Nabi Muhammad diutus teng Tanjung Rejo nggih basa Jawi Quran ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di bumi Arab. Maka firman Allah diterjemahkan oleh lisannya Rasulullah, tentunya juga dengan bahasa Arab. Maka Al-Mana' Al-Qatan, ulama ahli tafsir mendefinisikan, mengartikan Al-Quran huwa kalamullah, firman Allah yang sifatnya qadim. Sifatnya qadim berarti antara sifat dengan yang mengucapkan sama-sama qadimnya, sama-sama qadimnya. Karena Allah punya sifat qadim, kalamnya juga sifatnya qadim. Kalau kalamnya Allah sifatnya hadis baru, maka ada aliran mengatakan Quran makhluk. Kalau makhluk itu ya sama saja, manusia dengan manusia boleh saling pukul kalau yang hatinya jelek. Makanya ada sebagian saudara kita yang muslim tidak segan-segan menginjak mushaf Al-Quran dengan alasan Quran na'udzubillah. Al-Quran kalam al-qadim al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-manqulu bitawattur, yang diturunkan oleh Allah berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran 30 juz
Dari lauhil mahfuz ke langit dunia itu disebut malam nuzulul Quran. Adapun turunnya berangsur-angsur menjawab permasalahan umat di masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya enek wong wedok mumet urusan masalah menstruasi tanglet, yas'alunaka 'anil mahid, dijawab oleh Al-Qur'an. Masalah penentuan awal bulan, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang awal bulan, dijawab oleh Al-Qur'an. Ada yang bertanya tentang hukumnya khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dijawab oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sebagai jawaban, sebagai solusi untuk kehidupan manusia. Maka kalau ada manusia yang jauh dari Al-Quran, insya Allah hidupnya mumet, hidupnya banyak mumetnya, banyak bingung. Kalau orang dekat dengan Al-Quran, insya Allah diberikan kemudahan. Walaqad yassarna lidzikri fahal antum min muddakir. Al-Quran telah diciptakan oleh Allah dengan begitu mudahnya. Dalam artian membaca Al-Qurannya mudah, ya. Pemahamannya mudah dipahami. Meskipun ayatnya sering dibaca, tidak membosankan. Dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Ini baru pengertian Al-Quran. Apa manfaatnya Al-Quran? Barang siapa, Kanjeng Nabi dawuh, man qara al-Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Barang siapa membaca Al-Qur'an, kelak di hari kiamat Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong kita. Mungkin kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya salah dan khilaf. Dengan kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong. Kemudian tadi apa? Al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu dibaca bernilai ibadah. Kita baca hadis tidak bernilai ibadah, tapi ilmu dari hadis itulah yang bernilai ibadah. Kita baca kitab kuning tidak bernilai ibadah, tapi ilmu dari kitab kuning itulah yang bernilai ibadah. Tapi Al-Quran, paham tidak paham, tetap disebut ibadah. Bukan satu ayat, bukan satu kata, tapi satu hurufnya sudah satu kebaikan. Dan satu kebaikan seperti yang dibacakan Qori kita tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, diganjar oleh Allah balasannya 10. Jadi kita baru baca Yasin sudah tetap 20, Bu. 20, Pak. Ya? Nah itu. Kemudian di hadis yang lain, hamilul Quran huwa ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Quran, yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, maka dialah yang disebut dengan keluarganya Allah. Pak, Bu, pengen disebut sebagai keluarganya Allah? Baca Quran, fahami maknanya, renungi hayati sehingga bisa diamalkan, Pak, Bu. Wahasatuh, dan orang-orang yang teristimewa dalam pandangan Allah. Maka dengan adanya melalui Taman Pendidikan Al-Quran TPQ, apa ini tadi? Khairus Syifa, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan keluarganya Allah, mendapat keistimewaan tersendiri dalam pandangan Allah. Supaya jadi ahli Quran, Pak, Bu, didik anak-anak kita. Bahkan ada penelitian, Bu, sejak hamil sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa membaca, sekarang sudah banyak MP3, sudah banyak murotal-murotal yang bisa disetel lewat DVD dan sebagainya.
Yang bisa baca langsung, alhamdulillah. Kita perdengarkan kalimat-kalimat firman Allah kepada janin yang ada di perut ibu-ibu yang sedang hamil itu. Secara tidak langsung bacaan Al-Quran itu, Bu, akan membuat sel-sel otak si janin, sel-sel tubuh si janin menjadi sempurna. Dan penelitian yang terakhir, orang yang menghafal Quran tingkat kecerdasannya lebih cerdas 3 kali lipat orang yang tidak hafal Al-Quran. Bu, sayang anak enggak, Bu? Mula nek gawe anak tembe teng janin pun diwaosne Al-Qur'an. Sayang anak enggak, Bu? Sing di bawah sana sayang anak enggak, Bu? Leres. Nek kinten-kinten, Bu, sekitar jam 6 arek maghrib, anake durung balik, pitike durung balik, sing digoleki pitike apa anake, Bu? Apa nggih to? Bengok-bengok pitikku jam sakmene urung balik, padahal anake ra digoleki. Kadang-kadang ngoten niku kok ibu-ibu nih, Pak. Ternyata lebih seneng pitike ketimbang anake. Enten teng mriki. Teng ulu-ulu ke atas. Teng mriki. Lah niku. Ketika anak sudah menjelang maghrib, nggak ada di rumah, itu harus dicari. Apalagi waktu maghrib, waktu yang lebih afdal membaca Quran, lebih afdal menghafal Quran. Nek kiai kula teng metro niku, Bu, pesane ngeten. Kita menghafal Quran antara maghrib dan isya, kemudian nanti setelah isya hafalan yang sudah dicari ini kemudian diulang lagi di habis isya sampai menjelang tidur. Begitu bangun tidur diulang lagi, itu lebih lengket. Kenapa? Otak kita akan merekam apa yang kita lihat. Kita baca Quran, menghafal, membaca. Lisannya mengulang-ulang bersuara, didengar oleh telinga. Nah, rekaman ini begitu menjelang tidur diulang. Bacaan hafalan yang sudah dihafal diulang. Terus kita istirahat. Coba kalau kamera ini, Pak, Bu, ya, diputer, dimatikan, diputer lagi, dimatikan, disetel, acak-acakan gambarnya. Ya. Tapi kalau otak kita begitu menghafal kemudian diistirahatkan dengan tidur, paginya diputer lagi hafalannya, itu lebih kuat karena tidak terisi memori-memori gambar-gambar tulisan lainnya kecuali hanya huruf-huruf Al-Quran. Itu salah satu metode menghafal. Ya, mudah-mudahan melalui TPQ Khairus Shifa ini anak-anak kita daftarkan, yang belum daftar kita daftarkan, Bu. Yang sudah ngaji di sini suruh istiqomah, yang belum berangkat cari supaya cepat berangkat, supaya apa? Menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah dan keistimewaannya Allah. Nah, itu 2 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Yang selanjutnya, Bu, niki cerita mawon, kula mboten panjang-panjang, masih ada kiai yang dari Jawa Timur yang lebih nanti akan menjelaskan bagaimana tentang ilmu agama ini. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kenapa pentingnya kita mengajarkan anak kita ilmu agama? Kalau kita tidak mampu, ya kita titipkan di pondok pesantren. Mengapa harus pondok pesantren? Ya, itu banyak faedahnya, Bu, Pak. Kalau kita tidak bisa mampu mendidik anak kita dengan sendirinya, maka kita titipkan di pesantren, itu lebih afdal. Kenapa? Kita tidak mungkin 24 jam
mengawasi anak kita. Kita punya kesibukan, yang bapak kerja, yang pejabat di kantor, yang petani di sawah, yang pedagang di toko, ibunya urusan dapur seharian tidak selesai-selesai. Kapan mengurusi anak? Tapi kalau kita titipkan di pesantren, Pak Bu, pengurusnya 24 jam mengawasi anak kita, membimbing anak kita, mengarahkan anak kita. Dan jangan takut, dan jangan punya anggapan mau jadi apa masuk pesantren. Jangan salah, Bu, santri itu kontribusinya dengan negara Indonesia ini banyak. Kita lihat sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan negara kita. Tuanku Imam Bonjol, Diponegoro, semuanya santri. Itu pahlawan yang lama, yang pahlawan masa kemerdekaan. Bung Karno santri, Bu. Jenderal Sudirman santri, Pak. Kontribusinya banyak. Bagaimana santri ketika mengobarkan peperangan melawan penjajah, sehingga ada sebutan Bandung Lautan Api, di Surabaya juga ada. Itu pergerakan ulama yang mengedepankan santri yang sudah dilatih militer. Itu perjuangan santri. Yang sekarang ini, Bu, nggak usah jauh-jauh, bupati kita Prigisewu, beliau santri hafal Quran jadi bupati. Di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden, beliau hafal Quran jadi gubernur. Santri, Bu. Jadi nggak usah minder kita mondokkan anak mau jadi apa, Bu. Urusan rezeki, urusan jabatan itu Allah, Bu. Tapi ilmu wajib dituntut. Jangan ragu memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren, ke dalam TPQ. Mudah-mudahan, Bu, sababiyah Al-Quran, Allah memuliakan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Apa janji Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia bisa menolong keluarganya 10 orang masuk surga bersama-sama. Orang tuanya akan diberikan mahkota terindah dari cahaya. Pengen, Bu, punya anak memasangkan mahkota terindah di kepala kita di surga, di hadapan seluruh penduduk surga, Bu. Tapi kalau nggak punya keturunan yang ahli Quran, jangan harap, Pak Bu. Jangan harap kita dipakaikan mahkota dari cahaya oleh anak kita. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi manfaat untuk kita sebagai motivasi. Saya tidak terlalu panjang-panjang, masih ada beliau yang akan lebih panjang lagi menjelaskan. Supaya lebih gamblang lagi, kita bersama-sama mendukung kegiatan seperti ini, seperti yang diucapkan Bapak Kepala Desa tadi. Tidak hanya TPQ, targetnya pondok pesantren. Allahumma amin. Niki ajeng tarikan boten, Pak? Tarikan nggih, shalawatan nggih. Nggih. Niki Pak Bu, demi panitia bisa siapkan sorban atau mungkin kardus, ya. Kita niatkan infak sedekah lillahi ta'ala untuk membantu TPQ yang mudah-mudahan jadi pondok pesantren supaya santri-santrinya lebih nyaman. Allahumma amin. Boten usah. Pripun iki sepakatnya? Tarik mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula lak melok mancing, Nek mancing umpane gede lak etoke gede. Abang no. Sing akeh ikhlas, Bu. Pak. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan.
يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جمّا وبجاه القرآن شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لي هذا الإنسان عبدي سوء خسيان من ذنوبه وهلان خائف إن الغضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, niate Bu nggih sedekah ikhlas lillahi ta'ala. Kula mboten purun enten ucapan-ucapan niki inisiatif kula sanes inisiatif Pak Ustaz Ahmad Syahidah Al-Hadi nggih. Mboten purun kula enten ucapan gawe acara pengen golek duit mboten purun kula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وعلاء دين الإسلام